Kalau dilanjutin lagi itu Halo guys, berjumpa lagi dengan kami dari Ongkos, omong kosong. Karena kosong adalah isi adalah kosong. Hari ini kita akan bahas tentang Patih Gajah Mada. Lama-kelamaan kita habis pembahasan. Tapi nggak apa sih, sebenarnya kita harus mengupas sosok dari Nusantara juga kan, supaya kalian mungkin ada bayangan gimana siapa sih Patih Gajah Mada ini dulunya seperti apa dan dulunya tuh dia cukup berpengaruhnya sebagaimana gitu loh. Jadi kita akan membawa kalian kilas balik ke zamannya Patih Gajah Mada. Oke. Bahkan mungkin sebelumnya jadi Patih Gajah Mada kali ya. Interesting. Ujung-ujungnya kayak past life ya. Iya, gak apa-apa lah ya. Sebenarnya past life atau dia belum mati. Terus yang di sosok yang di sekarang di dalam itu siapa dong? Karena apa search Kalau- teknologi kayak Mas bilang? aku rasa sih mungkin serempetan energi kali. Kalau full energi hancur sih negara. Kacau. Iya sih. Full energi sih kalau emang beneran itu yang benar-benar Full. jadi dia menyerupai ya, itu sih bakalan kacau Enggak kan, lagian aku juga pernah bilang sebagian, Iya. gitu. enggak full. Sebetulnya kalau untuk sekarang siapapun ibaratnya pemimpin tuh pasti banyak dapat backup-annya tuh dari banyak sosok untuk difokuskan ke situ sih. Maksudnya dalam artian diambil baik-baiknya lah, walaupun Ya, pasti ada sifat manusia yang dimana emosional tuh muncul. ya manusiawi lah ya selama menjadi Gitu. Itu karena palingan Gajah Mada ini kan kalau kita ngomongin beliau ini sosok yang jatuhnya kontroversial. Yes. Banget Mas. Dulu kan mungkin nggak ada infotainment ya guys ya. Nggak ada. Jadi kita Iya. Nggak ada gosip. pas Tampilnya dikit-dikit. keren. Dan ini ya semoga tag kontennya cuman buat satu konten ini ya guys ya. Gitu karena Nggak akan ada part-part sih, kita sih males Yap. deh. Iya. Motong-motongnya capek. Enggak sih, kita suka ngegantungin kalian. Iya, ya kan? enggak, masalah gini, kalau kita potong-potong satu, kita capek motongnya. Dua, kita diprotes sama kalian, guys. Katanya kependekan lah. Pendekan. Tapi sampai sekarang belum ada yang komen kepanjangan gitu ya? Iya, nggak ada. Nggak ada. Iya. Berarti kalian apa emang demen nontonnya yang panjang? Apa jangan-jangan Gitu. kalian nonton sambil tidur? Gak apa-apa sih, dongeng buat sih. jadi kayak sleep call gitu. Iya, dongeng Bisa sih gue di-scrollin sih. gitu ya. Oke. Alright. Kita akan bahas dari Patih Gajah Mada ini. Kan Patih Gajah Mada ini tuh terkenal yang membawa kerajaan Majapahit pada masanya itu sangat banget kan, maksudnya Iya. powerful banget. Bahkan sampai ke Kamboja. Iya. Hampir seluruh ASEAN. Iya, iya. Iya. Dan, Dia yang dapetin itu. dan dulu kan Cuman sebetulnya gini, kalau kita bahasnya sejarah, aku rasa maksudnya gini. Mereka udah banyak tahu lah, kalian bisa Iya. lihat dari sejarah. Yes. Mungkin kita akan berbicara lebih ke untold story-nya dia kali ya. Iyalah. Gitu, Kalau untold story. story-nya Kenapa? itu kan- Maksudnya dia bisa menguasai sebesar itu. Besar itu. Iya kan? Tapi kalau buat kita sih jatuhnya nggak kaget. Orang Lemuria aja yang ngehajar aja. Bukan Gajah Mada. Sosok sebelumnya. oke, yuk. Sibah ini. Yaudah, siapa yang mau nyertain dulu Patih Gajah Mada? Tapi kalau yang masalah Atlantis confirm dia raja ketiga itu confirm. Yes. Tapi itu adalah benar-benar sifat aslinya. Tapi nggak ngerti ya, maksudnya habis ini itu maksudnya gini. Karena waktu pas muncul di India itu namanya aja yang lagi viral nih sekarang yang disebut-sebut. Siapa mas namanya? Jadi gini, kita sensingnya adalah ke Bahlamin, ya kan? Gitu, sensingnya adalah ke situ. Di Kang Diki juga sempat nyebutin ke situ. Yes, lama. Gitu kan, dan terkonfirmasinya memang benar beliau ini adalah raja ketiga di Atlantis.
dan dia yang menghancurkan banyak Lemuria. Gitu. Banyak Lemurian. Dan kenapa bisa jadi, kenapa enggak gini Mas pertanyaannya, kenapa sih kok raja ketiga, raja pertama keduanya siapa? Siapa? Gue tanya Jauh nih. ya. Jadi pembahasannya nanti jadi beda nih. Dibeliin. Enggak deh gitu. Dia suka narik dari ke belakang, nanti kalau nggak mau ceritain gitu. Ya, Gantung. jadi gini. Jadi kalau aku lihat ya pergeserannya tuh kayak shifting gitu loh. Iya, Jadi kan awal waktu dia muncul kayak di peradaban yang di India itu ya. Satu kata yang lagi viral di Indonesia adalah sengkuni. Iya. Ya kan? Mm-mm. Tapi kita nggak ngomongin politik apa ya. Maksudnya bahwa Bahlam ini sebetulnya waktu awal munculnya sebagai sengkuni. Tahu kan sengkuni ngadu domba kanan kiri, ya kan? Yes. Dia munculnya aja udah begitu nih sebagai sengkuni. Terus dia juga yang tadi disebut bahwa dia juga muncul sebagai Bahlamin maksudnya Bahlamin muncul di saat kerajaan Atlantis, tapi jadi raja ketiga, dan itu pun bukan sebuah raja yang baik. Ya. Gitu. Karena akhirnya dia menghancurkan gitu. Mungkin Ya kan? raja ketiga sekaligus raja terakhir Atlantis kali ya. Nah, terus setelah itu tuh muncullah si Gajah Mada ini. Ya. Ya dong. Muncul nih Gajah Mada. Berarti Gajah Mada itu era bumi yang sekarang. Setelah setelah dari Atlantis dan Atlantis. Lemurian hancur kan? Yes. Iya. Gitu. Dan dia tuh nggak ngerti kenapa ya, benci banget sama Lemurian. Iya, benar bahwa mungkin ada yang tahu, oh iya dia juga disebut sebagai bapak saintis atau bawa ilmu pengetahuan, tapi kan paham Lemurian itu kan sebuah masa di saat ibaratnya transisi ya. Dan Atlantis ini kan semua teknologi kan ada. Ya dong. Gitu. Jadi itu kayak gue benci orang yang nggak berguna atau nggak yang pinter gitu. Tapi itu yang menghancurkan, akhirnya yang banyak menghancurkan karena jadi banyak yang tamak kan. Yep. Gitu. Nah, terus setelah itu baru si Gajah Mada ini. Ya, muncul. Jadi Gajah Mada biar sensingnya Kodan yang jalan. Gitu. Nah, after this ya kan, barulah yang area-area Kamboja ini juga mulai banyak penekanan. Sebenarnya yang keren itu adalah sosok si Dracula ini sih. Jauh banget dari pembahasan kita, coy. Betul ya? Sosok si Dracula ini sih. Gitu. Bahkan sampai pas udah, jadi tuh karena dia terkenal dari dulu adalah si Balam ini adalah terkenalnya sebetulnya adalah satu sosok yang posisinya dia suka makan darah Manis. otak, Ya, atau dia makan darah otak bayi. Tapi itu terkonfirm. Confirm. Itu si Bahlamin, si sosok ini. Sosok itu. Gitu. Jadi kalau dibilang sebenarnya udah meninggal atau belum, energinya masih kuat, masih gitu. Masih Cuman sangat kuat. Cuman sebetulnya adalah kita akan bahas Dracula, kita nggak akan bahas yang sebenarnya adalah lebih fokusnya adalah mungkin Kodan nanti fokusnya ke Gajah Mada ini. Dalam artian pertanyaan aku adalah gini, kenapa shiftingnya sangat berbeda dari awal dia sebagai sengkuni yang kita tahu seperti apa, terus kelakuannya dia gimana, terus dia pun di satu titik dia di Atlantis juga dia ngancurin semuanya juga. Iya. Kok tiba-tiba di saat di Majapahit ini berubah? Apakah memang ada cerita yang disembunyikan yang seakan-akan memang apa yang Majapahit dapatkan ini adalah pure kekuatannya beliau dalam bernegosiasi ataupun itu, atau kita nggak paham? Karena kan dalam artian nggak paham gini, namanya gajah sama mada aja udah jelas beda. Gajah ini kan berasal dari tunggangan kan, gitu. Yang kita tahu lah gajah itu gimana, literally gajah. Mada ini kan kalau bahasa dulu adalah mungkin mabok, atau yang nggak peduli, jadi main tabrak deh. Cuek. Yes, gitu. Nah, apakah ini juga yang kalau sekarang yang dilihat adalah powernya, sosoknya beliau, wah keren gitu loh. Tapi dengan konsep Gajah Mada ini kan juga perlu dipertimbangkan. Jangan-jangan nih gue punya apapun itu ya, gue mau nabrak apa aja bisa. Gitu, yang akhirnya lebih bisa kemana-mana. Lebih kayak ini nggak sih, kalau misalnya dulu misalnya menghancurkan, terus tiba-tiba jadi sosok yang sangat dihormatin gitu. Lebih kayak
lebih dihormati dan takutin sih sebetulnya. Iya, ya antara itulah gitu kan. Itu lebih kayak mood-moodan nggak sih? Nah, lagi moodnya ke sini, dia ke sini, lagi moodnya ke sini, dia ke situ gitu. Tapi kalau ini sih, maksudnya gini, kalau aku bilang lebih ngelihatnya adalah sebuah sosok yang apa ya, jatuhnya lebih yang dia nabrak semua aturan kali ya. Iya. Gitu. Lebih nabrak. Lebih kayak apa Gitu ya? sih. Nah sekarang juga bukannya nabrak aturan. Nggak ikut-ikutan. Dan sekarang juga mulai kan, maksudnya Ibaratnya nggak terikat sama organisasi apapun. bukan nggak terikat sama sesuatu yang udah ada gitu loh. Iya. Lebih kayak dia punya konsep sendiri, dia Punya pemikiran sendiri. Jadi gue nggak harus ngikutin ini. Iya, tahu. Itu bagusnya Gajah Mada Taktikalnya, mungkin iya. itu kali ya. Mas. Taktikalnya juga bagus. Mm, Gitu, maksudnya di setiap pertempuran juga taktikalnya dia bagus. Iya. Dan Gitu. yang paling utama sih gini, kenapa dia bisa menguasai hampir seluruh ASEAN pada masa itu ya? Ya mungkin lebih kayak dari awal dia terlalu tergila-gila sama yang namanya apa? Iya. Dia terlalu tergila-gila sama yang namanya teknologi. Iya benar. Ya, kan? Dia terlalu tergila. Sebenarnya ada konspirasi yang lebih gila lagi sih. Serius. Cuman ini adalah konspirasi yang mungkin apa ya? Ya namanya juga omong kosong ya. Iya. Konspirasinya itu lebih yang bahkan ada yang lebih ekstrim yang dulu disebutin dan ini juga sempat dicekal sama MUI kan dulu kan sempat disebutin sama Kang Diki tuh. Bahkan burung ababil itu tuh sebetulnya kayak yang waktu perang gajah pun itu juga burung rekayasa genetika lah. Ada yang bilang pasukan gajahnya juga mau dibikin dan itu adalah otak dibalik itu oleh si Balamin ini sebetulnya. Untuk ibaratnya nabi-nabi itu benar-benar gimana caranya nggak muncul gitu. Itu cuman kan jatuhnya bertolak belakang dengan ajaran yang ada. Jadi itu sempat di ini. Tapi sebetulnya kalau berbicara secara flashback energi ini sebetulnya ya kalau aku bilang ya powernya dia itu semakin kesini memang semakin bertambah. Cuman jatuhnya kayak kita nggak nyebut ini sosoknya kayak bukan demon ya, tapi maksudnya kayak makhluk kurang kerjaan nggak sih? Iya. Gitu. Makanya tadi aku bilang kan mood. Dia kayak kurang kerjaan nggak sih gitu loh? Iya. Maksudnya purpose-nya kemana gitu maksudnya gitu dan dia lebih. Nah mungkin kalau alasan disebutnya kayak NPD kali. NPD nggak tuh? Iya kayak NPD. Gitu. Ya sih, jadi maksudnya dia lebih yang pengen dapetin dia punya power, dia udah dapetin terus dia nyoba suatu hal yang baru, terus nyoba yang lain lagi gitu. Bahkan sekarang kan terakhir pas sudah mulai dia menjadikan sosok dia menjadi sebuah sosok yang mungkin dianggapnya fiksi yaitu Dracula yang ngisep darah juga, itu kan sebetulnya juga sekarang jadi berkembang kemana-mana. Bahkan ada yang bilang kemarin Paulus yang kemarin meninggal itu kan juga sempat katanya wah salaman sama Balamin dan sebagainya. Gitu. Jadi maksudnya sekarang udah berkembang kemana-mana. Tapi balik lagi bahwa kita ngebahasnya adalah Gajah Mada. Bukan yang sekarang ya guys. Gitu. Jadi Gajah Mada, ingat itu Gajah Mada guys ya. Jadi bukan sesuatu sosok yang kalian pikirkan sekarang itu enggak. Kita lebih kayak ke masa lalu di mana masa kejayaannya dia memimpin pasukan Majapahit pada masa itu Dan membawa Nusantara dalam kejayaan tuh kayak gimana? Seperti apa? Ya udah, ini udah kelamaan intro ya, boleh nggak langsung jump in aja kita? Mau mulai dari mana nih jawabnya? Gimana kalau kita bicara mengenai emang benar dia itu yang merupakan, maksudnya yang dia membawa Majapahit dalam masa kejayaan itu dia atau ada orang di belakangnya dia lagi yang membantu dia gitu, tapi yang kesorot cuma dia gitu. Orang di belakangnya pasti ada yang membantu, cuman otak dari itunya tetap dia. Tapi dia ini maksudnya kayak kita bilangnya pas dia mau ngambil daerah-daerah yang di sekelilingnya itu dengan cara yang agak lumayan kasar atau perang gitu.
Jadi uniknya Sang Patih ini gitu ya. Uniknya beliau itu begini. Dia setiap mau menempati wilayah tertentu, dia nggak langsung masuk jebret selesai. Enggak. Tapi dia kayak mungkin terlalu modern di zamannya. Ya, Dia strategi kayak perangnya riset. bagus. Dia kayak riset dulu di tempat itu adanya apa, terus yang dibutuhkan apa, gitu kan. Dia kadang menguasai suatu wilayah tuh tanpa perang. Oh, jadi kayak mau aliansi sama dia jadinya ya. Aliansi, dan dia seolah-olah bikin wilayah itu bergantung sama dia. Mau nggak mau wilayah itu nempel lah ke dia. Ya. Jadilah masuk bagian dari Majapahit tanpa perang, Tanpa tapi perang. dibikin bergantung. Oke. Lebih dibikin bergantung. Lebih bagus ya Mas ya ketimbang yang si Christopher Columbus itu cara mengambilnya. Biarin aku serempet Kok dikit. kemana sih? Gak apa-apa, lanjut. Ya lebih kayak berbagai macam lah, cara berbagai macam. Ada yang emang orang ngebatu, dia mau nggak mau harus perang juga ada, tapi lebih kayak diplomasi. Ibaratnya kalau pas masa itu mungkin diplomasi kayak gitu mungkin ini Mas ya, nggak apa ya, nggak terpikir Iya. banyak gitu loh. Nggak, pertanyaannya adalah kenapa di saat dia di posisi itu dia menjadi sosok tersebut. Dia jadi kayak Dia wise berubah. banget gitu. Berubah, gitu. Nggak kayak sebarbar yang zaman dulu lah. Sebagai gini, Berat. dia Nggak, karena gini, Akhirnya di Mas beberapa Ian bisa tempat- nyelupin. di beberapa tempat nggak gini, di beberapa tempat dia masih menggunakan kekuasaannya dia, makanya nabrak semuanya. ya betul. Cuman di satu sisi adalah dia juga bisa berdiplomasi dengan, maksudnya dengan bukan stylenya dia Iya. dari sebelum-sebelumnya gitu loh. Seharusnya kan dia waktu dulu aja Sengkuni aja dia jatuhnya Tabrak aja udah. apa ya, bikin kayak kambing hitam, dan akhirnya ujung-ujungnya juga biar orang itu saling serang kan. Jadi Adu kayak domba lah. Adu domba. Gitu. Nah, kenapa di saat di posisi Gajah Mada nih, apakah dia habis akhirnya belajar dari waktu kalahannya dia waktu zaman jadi raja ketiga Atlantis, bubar-bubaran nih, bubar gambreng gitu kan. Buat Terus- gambreng. Terus akhirnya dia belajar lebih baik lagi. Atau dia kena sentil sama Gitu. pusatnya. Enggak Dia sih benar, sebenarnya, kalau gitu. lebih kayak balik lagi karakternya Balamen ini ya, selalu menabrak apapun yang ada, ya kan. Kalau emang dulunya dia Sangkuni yang berusaha menghancurkan segalanya, akhirnya dia mau berkuasa sendiri. Kalau sampai dia berubah nih pas dia jadi patih, itu ya karena emang dia lagi pengen seperti itu, memposisikan diri dia tuh Suka-suka hati lu lah kayak Seperti- perempuan ya. seperti itu gitu loh. Jadi kayak Mutan. kesannya gini. Kalau kita ngomongin intrik perangnya dia ya, intrik perangnya beliau, dia sebijaksana itu, dan mungkin dibilang bijaksana enggak ya, selicik itu ya pikirannya ya, selicik itu. Dia akan membuat diri dia di masa lalunya tuh kacau. Dia akan dibuat di masa berikutnya seolah-olah tuh diri dia pahlawan. Upgrade software. Upgrade software. Bukan upgrade software juga sih Mas. Lebih kayak mengacaukan gini. Dia jangan sampai ketahuan kalau diri dia abadi. Itu dia Wow. immortalnya dia itu yang Sampai gila. sekarang makanya dia nggak ketahuan nih di masa ke masa kalau itu dia gitu loh. Karena dia selalu memposisikan diri dia sebagai pribadi yang berbeda. Iya, tapi maksudnya gini. Dan lebih gilanya lagi adalah di setiap zaman itu dia itu nggak identik. Jadi, Iya. Contohnya gini, kalau dia kan immortal nih, Heeh. tapi di setiap zaman tuh dia punya bentuk formnya dia tuh berubah-ubah. gitu. Berubah. Heeh. Dan maksud gue, kalau orang yang nggak benar-benar ngikutin jalur path-nya dia nih, ini pasti dipikirnya adalah sebuah entitas yang menyerupai yang diambil secara sifat, Iya. ya dong. Heeh. Gitu. Walaupun sekarang nih kalau aku bilang juga dia bukan merasa jebakan Nusantara ya. Bukan. Dalam artian gini, karena di saat ibaratnya udah Nusantara ini kan punya perjanjian tidak tertulis, tetapi mengikat, dan mengikatnya itu bukan darah lagi nih. Gitu loh. Dan posisinya adalah
kalau berbicara dari konsep yang sekarang, raja-raja itu kan dari kemarin waktu kayak ini pas kita pertama kali ketemu kita udah bahas bahwa sebetulnya sudah banyak raja yang bangun, tetapi mereka lagi milih beberapa orang yang apa namanya cocok buat ditempatin, dalam artian ditempatin adalah untuk beberapa sifat baiknya mereka untuk nanti disatukan kembali. Nah, konsepnya adalah sekarang ini sudah ada yang memiliki sifatnya si beliau ini gitu loh. Untungnya sih bukan sifat Draculanya ya bro, bukan gitu. Lebih atau sifat sempuninya ya, lebih kayak sifat ke waktu ya lebih aja, cara taktik dia perang, dia ngejalanin diplomasi ya gitu sih. Jadi apakah sorry aku potong, apakah pendahulu yang Mas bilang tersebut itu yang akan kayak mewarisi sifatnya itu seperti kayak si JE nge-spread dia punya DNA? enggak dong. Enggak. Berarti Jadi ini gini, udah esensi energinya udah energi kayak aja contohnya yang kita ngomong kayak Prabu Siliwangi, ya kan, sama beberapa tokoh yang dia mokso tuh maksudnya dia sebenarnya nggak meninggal, tapi ya itu pindah alam. Nah, itu tuh beberapa sifat itu akan dicoba ke satu orang gitu loh. Satu orang nih, contoh milih, maunya aku milih Kodan, ya kan? Aku mau ngasih sifat yang ibaratnya bagusnya aku contoh nih sifatnya adalah bagus di perang. Itu akan dicoba. Nah, dulu itu kan adalah percobaan itu akan dikasih selama 3 bulan. Cocok nggak nih dia? Cocok nggak? Ternyata kalau 3 bulan enggak, ya udah pindah gitu. Oh, dia bersifat energinya yang gitu ya, bukan dari cabut energi. Barang dia cabut. Kadang tuh ada juga yang sosok yang membagi energinya itu ke beberapa orang bahkan sekaligus gitu. Iya, maksudnya kita tuh satunya dikasih satu sosok nih. Kita bisa aja dikasihnya cuma 3, satu derma, satu ini gitu. Dan itu akan dites. Selama ibaratnya tesnya pun bukan berarti diliatin doang, enggak. Banyak yang akan muncul dalam dirinya dia, pergolakan badannya, dan dia kuat nggak untuk ngadepin itu. Kalau dia kuat ngadepin itu, dia lolos, dia akan dapetin itu. Nah, nanti awake-nya adalah di saat sudah dipanggil, "Woi, bangun lo." Baru deh. Hal itu dia akan muncul dengan kelompoknya tersendiri. Oh, keren untuk membangun semuanya gitu. Keren. Nah, tetapi banyak juga yang kemarin itu juga gagal. Oke. Lebih banyak yang gagal. Banyak yang gagal karena dicoba terus ujung-ujungnya ya balik lagi ya, kalau nyobanya ke generasi yang maksudnya mungkin anak muda, mereka selalu udah berpikirnya adalah logical. Mereka nggak akan berpikir secara secara spiritual gitu. Karena balik lagi logik ke spiritual pun sesuatu hal yang bertolak belakang tapi saling bersinkronisasi. Balik lagi dari dulu udah dibilang kita itu hidup udah diatur sistem. Dulu sebelum ada sistem si Rockefeller sama si siapa nih disebut namanya kena Rothschild nih ya. Paling demen nih dari sebut-sebut begini aku. Iya. Nggak ada sistem sudah sekolah. Iya sih. Dan semua itu pembahasan itu adalah dari sekolah. Kita langsung dikotak nih orang-orang gitu. Zaman dulu itu kan nggak ada yang ngebahas sistem. Gue mau jungkir balik, orang cuma tahu baik dan jahat. Iya. Gitu loh. Atau mungkin bahkan orang tidak tahu mana baik dan jahat karena mau taunya ada bertahan hidup. Gitu loh. Iya. Kita nggak ngerti juga. Menurut orang adalah jahat, menurut dia adalah gue menyelamatkan banyak rakyat gitu. Kan gitu ya. Gitu. Nah, sekarang itu kan maksudnya lebih yang logikanya pun logika barat yang dipakai. Logika yang dibuat-buat kesannya gitu ya. Gitu, makanya logika yang dibuat dan logika berdasarkan buku, sedangkan sudah dijelaskan bahwa kita tuh sebenarnya adalah makhluk spiritual. Dari dulu waktu 5D itu kan semua makhluk spiritual gitu loh. Bahkan ya zaman Atlantis, ciptaan yang semua menggunakan benda terbang dan sebagainya itu bukan suatu hal yang tidak mungkin. Iya, dan bukan suatu hal yang aneh dulu gitu loh. Kalau sekarang kan nggak mungkin lah bisa terbang. Logik gitu, karena logikanya ada pesawat terbang gitu. Karena akhirnya tuh nggak ada pemikiran yang terbuka gitu loh. Ya. Jadi kesana pemikiran kita selama itu dikunci ya. Iya, bahwa kalau mau terbang ya naik pesawat. Iya. Gitu.
Mau terbang nggak mungkin lah. Tapi aku pernah mimpi aku terbang beneran guys, benar. Itu pas aku Itu. SD dan aku bilang gue gila sih, kok kalau bisa terbang sih. Ternyata pas kesininya logik juga. Oh iya juga ya. Ternyata itu spiritual Karena kan dulu ada ya. Balik lagi di saat ibaratnya kayak kayak kita terbang nih, orang itu kan bisa meringankan tubuh ya dong. Karena gini deh, sama-sama hal, buset jadi pembahasannya jadi kesini ya. Ya, Karena itu nyambung, karena Iya. balik lagi gini, molekul udara itu kan ada, molekul kulit ada, molekul kita punya sel, kita punya atom, semua juga ada, Iya. ya kan? Berarti kan satu kesatuan, gitu loh. Sama Dan semesta ini iya, kesatuan. satu kesatuan, di mana satu kesatuan itu kita aja dikasih mata untuk ngebentuk bahwa ini meja gitu loh. Tapi meja kan sebenarnya serat kayu di lab lagi, dicek lagi atomnya juga pasti ketahuan juga. Itu atau sel atau ini pasti ketahuan hal inti paling terkecilnya Intinya apa. ada. Dan hal terkecil itu pun tidak menyatu. Contoh kita ngeliat bakteri aja deh. Bentukannya begitu, tapi sebenarnya mereka nggak nyatu kan. Nggak nyatu. Gitu loh. Mereka nggak nyatu. Jadi ada ruang di situ. Nah, semua itu kan jadi satu. Jadi nggak ada yang nggak mungkin dan nggak ada suatu kebetulan juga gitu loh sebetulnya. Gitu. Karena bagi lagi energi kita manggilnya gimana dan semesta menyampaikan gimana. Kita ngomong semesta itu juga masih banyak yang memperdebatkan. Itu katanya konsep semesta itu adalah konsep satanis, semesta itu adalah konsep Illuminati, bahwa kita berbicara universe itu adalah seperti itu, gitu loh. Nah ini kan juga konsep yang akhirnya kita terkungkung bahwa kadang ada orang berbicara itu dan dia takut, atau orang sudah mau awaken, ujung-ujungnya dia juga kepentok, Iya. gitu loh, gitu. Betul bahwa kita selalu sampaikan bahwa semuanya adalah kembali ke Tuhan, gitu loh, karena semua apapun itu adalah kembali ke Tuhan. Cuman berbalik lagi, kita juga bisa, kalau kita punya logika juga, kita harus bisa terkadang harus mengesampingkan logika dan kembali lagi bukan ke hal mistis tapi ke spiritualitasnya kita, gitu loh. Kalau ibaratnya kita nggak ngerti, kita selalu berpakai logika, mungkin orang akan lebih banyak yang ateis kali. Iya. Ya dong, gitu. Bahwa kita juga dari dulu udah malah spiritual, kita punya agama, Punya agama. gitu loh. Dan itu yang hal yang tersimpan, tetapi adalah masih ada di titik satu itu aja, tidak dibuka lagi gitu, gitu. Nah, balik lagi ke Gajah Mada. Apakah maksudnya gini, apakah si beliau ini juga dia tahu dia dikasih secerca energi dari Gajah Mada itu? Enggak. Oh dia nggak recognize ya? Enggak akan recognize. Oke. Gitu loh. Gitu. Dan apakah maksudnya orang yang Tapi dia recognize kalau dia itu dari kecil, si beliau ini ya, dari kecil adalah memang akan jadi pemimpin. Dia recognize itu. Oh dia recognize itu. Makanya waktu bolak-balik dia gagal pun dia masih tetap akan coba. Ya. Oke. Terus-terusan akan coba. Ya kan kemarin kan kalau kita di Karena bukan lebih ke bukan ke politik ya, Bukan. jatuhnya. Beliau itu di dalam hatinya ada sebuah panggilan bahwa dia berpikir untuk negara dan ngomongin Indonesia. Yes. betul. Gitu loh. Cuman kan beliau sadar atau tidak, sepertinya yang di belakang-belakang beliau 30 orang atau 40 orang itu juga paham. Paham. Harusnya paham Gitu. ya. Untuk ahli-ahli lah. Paham dia siapa sebenarnya gitu. Iya. Oke. Gitu Apa bahwa tujuannya beliau seperti tujuannya apa? beliau seperti apa. Karena bolak-balik juga kita sama-sama tahu banyak apa ya, tactical yang dibuat tapi ujung-ujungnya kok ketahuan duluan. Karena beliau lebih ahli tactical kali. Iya. Ya itu kan dari Gajah Mada. Cuman kan berbedanya adalah berbedanya adalah kalau dulu kan orang mau jadi raja dia nggak mikir untuk secara keuangan, Enggak. bahwa gue memperkaya diri atau kan enggak ya, gitu. Mereka lebih mementingkan adalah sebuah kekuasaan yang dia dapat, lebih ke kepuasan batinnya tuh di situ, bukan Iya, lebih ke duit puasan banyak batin main lah ya, kripto gitu loh. Ya Allah. Oke. Berarti sosoknya Gajah Mada ini juga ternyata dulunya adalah raja itu, Atlantis yang ketiga itu ya. Iya. Confirm. Atlantis ketiga itu. Dan sekarang masih ada tuh sosoknya sampai sekarang, betul? Masih. Berarti sosoknya itu dalam artian sosok dia seperti Gajah Mada kah atau beda casing? No. Beda. Beda casing berarti. Beda. Jadinya Kan sampai sekarang gini, kalau kalian cari di mana sih makamnya Patih Gajah Mada, nggak ada. nggak ketemu. Banyak orang yang bilang beliau moksa, ya. Beliau moksa. Moksanya di mana?
nggak ada yang tahu. Berarti kalau Ya kayak kan? gini kita bisa ngomong dia ekstraterestrial dong. Bisa jadi, karena energinya dia bukan energi yang mudah untuk Bukan dimatikan. bukan energi yang mudah untuk dipecahkan juga ya. Iya, benar-benar immortal. Betul. Gitu. Berarti yang satunya lagi kita bisa bilang dia ekstraterestrial juga. Iya, tapi yang paling ngeri adalah sifat aslinya dia untuk ngadu domba dan sifat jahatnya ini masih selalu ada. Masih ada. Gitu. Sifatnya itu masih ada. Namanya makhluk gak sih? Makanya bukan yang ibaratnya gimana sih? Oh, gue tobat deh, gue udah enggak. Emang nih orang tuh emang kurang kerjaan Iya, gitu. makanya kalau bilang ya emang lagi moodnya begitu ya tergantung. Iya, beneran. Oke, Oke. gitu loh. Kalau kayak gitu berarti terkonfirm lagi. Dia seperti agenda tunggal dong. Emang diplesetin ke sini. Wow, nya, ye. Sayangnya Betul. bukan. Cuman konsepnya. Bentar dulu. Oke. Sayang bukan. Sayang bukan. Tetapi dari konsil 13 yang kita bahas itu titisannya ada satu. Bangke. Gitu. Iya, ibaratnya Titisan Ingat. dari si Ingat ya, itu. bahwa manusiawi atau ibaratnya orang apapun itu saat dia jadi manusia, kebutuhan biologis Jadi- ada dong. Ada. Betul pasti. dong. Gitu dong. Ada. Iya sih. Gitu. Tetapi kalau yang ini kebutuhan biologis enggak juga. Dia juga ngelihat nih siapa yang memang posisinya lebih. Oke. Berarti ini pembahasan yang mengenai 13 konsil ini dengan si agenda tunggal ini seperti kayak Jeffrey Epstein dong. Nebar DNA kemana-mana. Terus dilihat siapa yang jadi. Nggak gitu juga. Nggak juga ya. Nggak Oke. gitu. Kalau Jeffrey Epstein kan lebih mikirnya adalah dia seperti itu juga. Kalau gue bilang bukan orang kurang kerjaan sih. Dia terarah sih. Orang ngerjain hidupnya dia sendiri. Iya. Berarti dulunya Pak Tiga Jamada nggak punya keturunan dong berarti ya. Anak gila nggak punya anak dong pas zaman Anaknya dulu siapa? itu. Kagak ada di sejarah Ya juga memang udah. kagak ada sih. Tapi hubungannya baik sama si rajanya Hayam Wuruk itu. Kayak sekarang. Ya karena mikirnya adalah semua juga dia akhirnya bisa memperluas kekuasaan ya. Pasti baik lah. Nggak bakalan nggak jadi anak emas. Iya sih. Tapi Dan- secara hubungan yang memang hubungan ya, Mm-mm. itu mungkin jatuhnya lebih ke undercover nggak sih? Iya. Tapi dia juga nge-spread itu juga kok. Gitu. Lebih kayak Dia hubungannya gimana? Sama Hayam Wuruk bestie atau not bestie? ya kayak ibarat gini. Yang sekarang kayak sekarang. Sama Enggak. kalau di masa itu ya ibarat gini. Gue butuh dia sebagai penyebar wilayah kekuasaan, Mm-mm. ya kan? Yap. Dan si Pati pun gue juga butuh dukungan buat Iya. Ya gue iseng lah nih. Intinya adalah gitu ya. sosok yang diandalkan. iya Oke. buat ngelanjutin ego gue kesannya gitu. Oke. Gitu. Oke. Berarti sekarang juga lumayan bestie sih. Mereka berdua sih kerjanya oke sih, ya nggak sih? Iya. Tapi kalau Hayam Wuruk beneran satu, nggak ada spread energi kayak Pak Tiga Jamada. Ribet ya pembahasannya ngomong. Enggak kan kita nanya dulu dong, kan ini kan berkesinambungan dengan Hayam Enggak, Wuruk. kepleset lagi. Gajah Enggak, Mada. enggak. Itu makin kepleset nanti. Yes, gitu. kepleset lagi. Tadi udah. kayak di waterboom, swing hilang. Gitu. Enggak jauh. Kepleset lagi. Beda. Ini Gajah Mada aja. Sebenarnya ngomongin yang konsol 13, ya kan tetap akhirnya dibahas. Intinya tinggal konsol 13 yang berkuasa tinggal 4. Ya kan, tinggal 4. Yang lainnya emang kemana mas? Mundur. Kurang duit kali ya. Oh kurang duit. Udah kering. Tapi nggak usah disebut lah siapa. Kantong 4. kering. 4 itu adalah, 2 itu adalah mungkin 2 adalah organisasi yang nggak banyak orang tahu gitu. Tapi kayak itu jadi suatu hal yang kejauhan nanti kalau kita ke situ. Iya, Serem iya. ya. Kita balik lagi ke Pak Tiga Jamada aja deh. Itu karena maksudnya Pak Tiga Jamada ya balik lagi bahwa dia adalah orang yang diandalkan lah. Kan. Oke. Banyak- Ya tapi beruntungnya kita karena dapat Tiga Jamada juga dulunya ternyata Nusantara tuh sangat Sehebat itu. Oh, gitu. Maksudnya orang pun nggak bisa main-main sama Nusantara, Yes. coy. Lu berani lu gitu Bahkan kan. yang kekuasaan di masa itu yang paling kuat pun yang hampir menguasai setengah bumi pun nggak berani masuk ke sini loh ibaratnya. Iya. Dan sekarang Raymond coba untuk masuk ke sini.
Gituin aja Ya, kita. batu-batunya kelihatan lah. Iya, batu-batunya oke lah, nggak usah. Iya, batu-batunya kelihatan. Berarti ada bagusnya lah ya Mas ya, maksudnya secara energi di beliaunya. sifatnya beliau itu ada bagusnya. Ada bagus. Makanya Baik. kan pertanyaannya tadi, kenapa di saat ibaratnya sudah sampai di Nusantara ini, maksudnya beliau ini kok berubah ya? Oh, aku mau nanya deh, apakah si Pati Gajah Mada ini dulunya pernah bertemu langsung dengan Ratu Ibu? Nah, ini boleh nih tanya begini nih, boleh kan? Aman dong? Ratu Ibu itu kan selalu welcome dengan Siapa siapapun. aja? Tapi pernah bertemu langsung, maksudnya secara Sama Nyi Roro Energi. Kidul udah. kan itu orang yang berbeda. Lah kan namanya humas kan bukan masyarakat dong. Iya. Gitu, siapa aja bisa. Tapi udah pernah bertemu langsung, kayak Untuk ngobrol. sekarang secara energi dan wujud iya. Mm-mm. Terus sekarang apalagi setelah dikumpulkan banyak ini ya kan. Itu iya. Itu dan sampai sekarang juga area tengah nih masih terjaga dengan baik. Baik. Alhamdulillahnya. Oke lah. Cuman memang yang di gunung Gunung-gunung aja. Selamat ini nih lagi lumayan PR. PR ya kan. Tapi yang kemarin yang status timur itu timur ya siap-siap, tolong hati-hati. Semoga sih di daerah sana ada yang ikut dan mau bertanggung jawab dengan banyak hal ya. Semoga Iya. banyak yang awake juga. Iya, amin. Padahal kalian harus sadar bahwa di timur itu banyak prajurit-prajurit besar Iya. gitu. Makanya kalau mau dibangunin sekarang juga lebih bagus juga. Cuman kan kita ngurusinnya kemana terus mesti ke sana juga kadang Banyak kan. kan ya pusing kadang nih. Iya, gitu sih. Lebih kayak pusing sih. Jadi gitu. jadi conclusionnya adalah Pati Gajah Mada Kenapa masih yang ada. ini ya? Enggak, maksudnya dari sifat beliau yang seperti itu juga Sifat beliau masih ada. masih ada. Sifat beliau masih ada. energinya, Energi. orang fisikalinya kan karena kan beliau Mungkin bukan- lebih biar lebih bagus lagi ya. Pati Gajah Mada, Mokso yes. Mm-mm. Hmm. Secara sifat energinya masih ada, Masih ada. iya. Yang baiknya. Puji Karena Tuhan. itu sudah ada ikatan. Syukur alhamdulillah deh. Lebih terikat dia. Jadi kayak ibaratnya apa ya? Gini loh. Ada harga yang harus dia bayar buat keabadian. Sampai ketemu di konten kita selanjutnya. Dadah. Kalau dilanjutin lagi itu